Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, perkenalkan nama saya Widya Irianti SE, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 32 Kelompok 3 nomor daftar hadir 21. Jabatan saya adalah sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan pada unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, instansi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Video kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama adalah tahapan analisis isu. Ada 5 tahap dalam penganalisaan isu. Yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa isu seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Yang kedua, menganalisis isu dengan metode APKL. Yang ketiga, menentukan isu yang akan dipilih menggunakan metode USG. Yang keempat, menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Yang kelima, menemukan alternatif gagasan pemecahan isu menggunakan metode SWOT. Pra-analisis, identifikasi, dan deskripsi isu. Sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan pada RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, saya menemukan beberapa isu yang akan saya angkat, yaitu pertama, belum efektifnya waktu proses pergeseran pagu anggaran masing-masing bidang dan bagian pada RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang kedua, tidak adanya histori pergeseran pagu anggaran BLUD pada masing-masing bidang dan bagian RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang ketiga, lambatnya pengumpulan dokumen penilaian kinerja oleh karyawan dikarenakan proses pembuatannya yang masih manual menggunakan hard copy dan ketidakefektifan filing dokumen penilaian kinerja pada bagian perencanaan karena masih dilakukan manual menggunakan outner penyimpanan berkas. Yang keempat, kurangnya kesadaran karyawan akan kedisiplinan waktu masuk dan istirahat kerja. Selanjutnya, 4 isu tersebut dianalisis dengan teknik APKL: aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Aktual adalah isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga sekarang. Problematik adalah isu yang menyimpang dari harapan standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Kehalayakan adalah isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. Layak adalah isu yang masuk akal, logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas hak wewenang dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Dari keempat isu tersebut, didapatkan 3 isu yang memenuhi syarat teknik APKL, yaitu yang pertama, belum efektifnya waktu proses pergeseran pagu anggaran masing-masing bidang dan bagian pada RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang kedua, tidak adanya histori pergeseran pagu anggaran BLUD pada masing-masing bidang dan bagian RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang ketiga, lambatnya pengumpulan dokumen penilaian kinerja oleh karyawan dikarenakan proses pembuatannya yang masih manual menggunakan hard copy dan ketidakefektifan filing dokumen penilaian kinerja pada bagian perencanaan karena masih dilakukan manual menggunakan outner penyimpanan berkas. Untuk
Isu yang keempat yaitu kurangnya kesadaran karyawan akan kedisiplinan waktu masuk dan istirahat kerja. Di sini saya menilai tidak memenuhi syarat karena kurangnya kesadaran ini tidak bisa diselesaikan dan dibantu dengan cara apapun jika masing-masing individunya belum ada memiliki integritas dalam kedisiplinan bekerja. Selanjutnya, untuk menentukan isu prioritas dari 3 isu yang telah didapatkan adalah dengan menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgency adalah seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Seriousness adalah penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat bisa menimbulkan masalah baru. Sedangkan growth adalah kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Dari ketiga isu tersebut, didapatkan isu yang paling prioritas adalah lambatnya pengumpulan dokumen penilaian kinerja oleh karyawan dikarenakan proses pembuatannya yang masih manual menggunakan hard copy dan ketidakefektifan filing dokumen penilaian kinerja pada bagian perencanaan karena masih dilakukan manual menggunakan opener penyimpanan berkas. Hal tersebut dikarenakan isu yang paling berkaitan dengan kekhalayakan banyak orang dan dapat menimbulkan masalah baru jika tidak segera diselesaikan. Sedangkan untuk isu yang pertama dan ketiga, ini tidak menjadi prioritas utama pada metode USG karena berkaitan dengan bidang dan bagian lain pada RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Selanjutnya, isu tersebut dimasukkan dalam diagram fishbone. Diagram fishbone merupakan diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan. Di sini saya mengambil 4 faktor sebagai sebab akibat dari isu yang saya angkat. Yang pertama adalah metode, di mana metodenya masih dilakukan secara manual sistem serta tidak adanya SOP. Dari SDM, pengolahan data yang lambat dan resiko kehilangan file, serta kebiasaan untuk mengumpul di akhir waktu. Dari sarana prasarana, karena tidak semua karyawan memiliki sarana laptop atau PC, serta masih menggunakan kertas print. Dari lingkungan, kurangnya sosialisasi serta kebiasaan untuk saling menunggu antar teman dalam mengumpulkan dokumen ke bagian perencanaan. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. Strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, serta threat atau ancaman. Strength itu berupa fasilitas internet sudah banyak tersedia. Keinginan kuat ASN untuk senantiasa beradaptasi dalam era digital. Weakness atau kelemahannya adalah belum adanya SOP digitalisasi arsip, belum familiarnya sebagian pegawai dengan aplikasi Google Drive. Opportunities atau peluang meningkatkan kemampuan digitalisasi sebagai smart ASN, mempercepat proses pengumpulan dan efektivitas penyimpanan file dokumen penilaian kinerja karyawan secara online. Threat atau ancamannya memerlukan waktu dalam pencarian berkas jika suatu saat diperlukan. Kemungkinan berkas fisik hilang atau rusak sehingga memperlambat proses pembuatan dokumen pada triwulan berikutnya.
Dan selanjutnya, didapatkan hasil akhirnya adalah alternatif penyelesaian masalah, yaitu pengumpulan dan penyimpanan dokumen penilaian kinerja dilakukan secara digitalisasi melalui media Google Drive, sehingga dapat diakses secara online dan bagian perencanaan selaku pemakai dan pengolah data dapat melakukan pengarsipan secara digital. Dengan adanya penyimpanan online, juga akan meminimalisir risiko kehilangan file oleh karyawan, mengingat dokumen ini dibuat dan dikumpul per triwulan. Tahap penyelesaian, perencanaan, membuat SOP cara pengumpulan dan penyimpanan file dokumen penilaian kinerja secara online melalui media Google Drive. Pelaksanaan, melakukan sosialisasi SOP dan pengenalan mengenai media Google Drive untuk pengumpulan dan penyimpanan dokumen penilaian kinerja. Pasca pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi atas manfaat penggunaan media Google Drive terhadap semua bagian dan bidang. Hasil yang diharapkan, pengumpulan dan penyimpanan dokumen penilaian kinerja dapat dilakukan secara online melalui media Google Drive, sehingga tidak perlu mengumpul fisik dokumen ke bagian perencanaan. Penumpukan dokumen dapat diminimalisir, efektivitas pengumpulan dan penyimpanan file serta efisiensi biaya kertas juga dapat diminimalisir. Pihak yang terkait adalah seluruh ASN RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan yang diwajibkan mengumpul dokumen penilaian kinerja per triwulan, seperti staf pelaksana, subkoordinator, serta kabak dan kabid. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian video dari saya, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam sahabat Latsar.